Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman setanah air. Ikuti video Jabrik Nusantara. Kali ini akan melakukan sebuah pengiriman ya. Jadi pagi ini hari Sabtu, saya akan melakukan sebuah perjalanan. Itu kemarin ada yang komen pengen melihat suasana Rawajitu dan Depasena, dan semoga perjalanan saya kali ini mengobati rindu Anda, terutama yang komen semalam ya. Oke, terima kasih dan saksikan videonya. Lanjut dan ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Karena like, subscribe, serta komen Anda membantu video saya selalu berkembang. Dan karena kalianlah saya tetap masih ada di sini. Oke, lanjut. Oke, sahabat-sahabat ya. Jadi saya akan memulai perjalanan saya hari ini. Mulai dari Penangkis, Rawajitu, menuju ke atas ataupun ke arah Gunung 3, H1, H2 ya. Simpang Waru, Simpang Mesir. Oke, saksikan videonya dan terus lanjut. Tapi maaf bagi teman-teman tercinta ya. Ini kalau kamera saya tidak bisa tenang dan bergoyang-goyang karena memang jalannya di Poros Rawajitu ini lintasnya memang sangat jelek ya, berlubang, jadi susah kalau kamera suruh diam tenang gitu ya. Ya, pokoknya mohon maaf apabila ada kamera yang gambarnya sedikit gak ngenakin di mata. Nah, dan itu PO bis Putri Candinya di depan sana udah kelihatan. Ayo, bagi siapa nih ya yang sering jadi penumpang Putri Candi, mungkin sudah pernah merasakan goyangan-goyangan eksotis di jalan ini oleh si badan besar Putri Candi ini ya. Nah, ini PO-nya. Nah, ini Putri Candinya udah siap-siap mau berangkat, tapi saya duluan ini ya. Nah, ini lagi penumpang untuk Putri Candinya ya. Oke, saya masuk wilayah Pasar Rawajitu yang jalannya nanjak di jembatan ini ya. Oke, berangkat. Oke, rapet ya. Ini suasana Pasar Rawajitu, banyak sekali travel-travel yang lagi mangkal di sini ya. Jadi jalannya rame bener nih, bisa dilihat. Saya juga mau berhenti sebentar, mau cari kacamata. Ini kacamata saya patah. Mau cari tempat parkir dulu tapi ya. Parkir bentar sini. Oke, saya mau cari kacamata dulu, patah kacamatanya nih. Oke, saya mau mampir tempat abang ini dulu, tempat abang biasanya ini dulu ya. Kacamatanya patah nih. Oke teman-teman, saya udah selesai nih ya. Saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Oke, saksikan terus buat pecinta channel Jabrik Nusantara. Ini akan lanjut OTW ya. Oke, antri pasarnya. Saya lanjut lagi ya. Oke, saksikan terus videonya, ikuti nyampe selesai. Perjalanan Jabrik Nusantara ini bagi yang kangen daerah Rawajitu dan sekitarnya. Ini saya mau keliling-keliling hari ini. Oke, lanjut ya. Yang penting setiap perjalanan jangan lupa berdoa, karena doa adalah tempat satu-satunya untuk berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
guys, deg-degan dulu. Di sini begini kita harus jeli matanya karena motornya sama mobilnya cara melintasnya dan cara nempongnya ini sangat unik, jadi melatih mata kita sebagai seorang driver ini ya. Oke, lanjut. Saya tetap menggunakan armada yang biasanya ya, armada Jabrik Nusantara, yaitu sebuah mobil box engkel yang bermuatan berbagai jenis produk untuk pengiriman saya, yaitu pesanan para konsumen. Jadi saya tetap melakukan pekerjaan saya, aktivitas saya, dan tanggung jawab saya sebagai seorang pengiriman barang. Dan saya di setiap waktu saya selingi dengan video-video saya karena memang saya tidak ingin melewatkan momen-momen terindah saya saat dalam perjalanan. Oke, itu aja. Lanjut terus ya, para sahabat-sahabat Jabrik Nusantara tercinta. Saya akan mampir dulu ke Pertamina ini ya untuk mengisi bahan bakar. Mumpung buka ini ya, karena Pertamina di sini nih ada solar adalah 2 hari sekali ya, jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu untuk mengisi solar. Salah tempat, bro. Biasa saya mampir di sini dan ditemenin oleh Mbak kita yang cantik nih, Mbak Reni ya, yang lagi mau mengisi bahan bakar solar saya. Dan Mbak Reni ini adalah termasuk pegawai yang paling lama ini di sini ya. Jadi pengalamannya udah sangat luas ini. Jadi sampai apal nih sama mobilnya, plat aja nggak perlu disebutin, cuma nomor WA aja yang belum disebutin, Mbak ya. Nah, ini Mbaknya nih lagi nulis-nulis. Oke, lanjut perjalanan saya Jabrik Nusantara ya setelah pengisian bahan bakar. Saya keluar dari SPBU Rawajitu dan akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Nah, ini bagi yang kangen dengan suasana Rawajitu dan sekitarnya, silahkan ikutin video si Jabrik Nusantara berkeliling Tulang Bawang, Lampung ya. Nah, jadi selepas cor-coran Rawajitu, saya kembali menemukan jalan tanah. Masih di wilayah Rawajitu, perbatasan Mendasari ini ya. Jadi jalannya masih begini. Dan bagi kalian yang punya rumah di sini, keluarga di sini yang sempat melintasi jalur ini, yang naik Putri Candi ataupun travel-travel yang lain yang arah sini, ya begini jalannya. Itu kita tidak berbuat-buat atau tidak bikin-bikin atau tidak mengadakan cerita hoak ya, memang jalannya begini adanya. Jadi benar apa adanya apabila saudara apa kerabat Anda cerita bahwa sering minap di jalan saat menuju Rawajitu karena nancep di jalan mobil yang mereka tumpangi. Itu sangat benar apabila memang keadaan jalan saat musim hujan terlebih-lebih ya. Oke,
suasana Jalan Poros Rawajitu ya, yang bisa melakukan goyang gimbang di dalam kendaraan kita. Oke, kita lanjut ya. Semoga perjalanan saya lancar dan nggak ada kendala. Jadi bagi kalian teman-teman yang pengen melihat suasana Rawajitu tidak terganggu oleh jalan yang macet. Oke, semoga terhibur dan semoga rindu kalian yang di sana, yang di Jawa, yang di desa lain sebagainya yang tidak bisa pulang karena pandemi ini bisa terobati rindunya ya, melihat Poros Rawajitu yang banyak kenangan. Oke, terima kasih. Itu di depan sana sepertinya ada yang meninggal dunia ya. Ini karena banyak banget orang di tempat TPU Medasari. Lagi ada pemakaman ya. Ini di Kampung Medasari ya, di TPU Medasari. Oke. Nah ini kita lagi melakukan perjalanan. Oke. Siap. Oke, ini bagi yang kangen wilayah sini nih ya, yang pengen melihat-lihat suasana SMA 1 Negeri Rawajitu Selatan. Kebetulan saya udah nyampe sini nih. Bagi yang kangen atau mungkin punya kenang-kenangan di sini dulu ya, saya akan coba tanya sebentar aja nih, mampir sebentar. Nah ini saya udah berada di tempat di depan SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Oke, sudah mulai buka. Maaf Pak, tanya bentar Pak ya. Udah mulai buka Pak ya? Oh ya, masuk YouTube nggak apa-apa sebentar Pak ya. Nah, ini saya ketemu sama bapaknya penjaga gerbang Pak ya. Pengurus sekolahan ini, jadi sekolah sini mulai aktif, tapi tetap masih menggunakan istilahnya kedisiplinan. Nah, mereka tidak melanggarnya karena itu sudah disiapkan juga tuh ya tempat cuci air dan semuanya memakai masker tuh, alhamdulillah ya. Malah saya yang enggak ini, maaf. Nah, oke, lanjut Pak ya. Iya. Oke. Oke, bagi yang punya kenang-kenangan di SMK Rawajitu Negeri 1 Selatan ini ya, Rawajitu Selatan tuh ya, SMA ya. Iya, benar SMA. Oke, saya lanjut lagi ya. Anak sekolah tuh ya. Ini khususnya adalah anak-anak mahasiswa ataupun murid-murid ya. Siswa bukan mahasiswa maksudnya ya. Jadi siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan ini ya, udah mulai masuk sekolah aktif dan tetap menggunakan masker serta petunjuk kesehatan lengkap. Oke, semangat pendidikan dan semoga pandemi ini segera berlalu. Masih di seputaran Rawajitu Poros ya, khususnya di Medasari perbatasan Ipil. Rombongan truk yang apa namanya, nama grupnya Oreo itu ya, mulai lewat rombongan Mas Bro. Oke, Mas Bro lewat ya. Raja Oleng, si Raja Oleng. Oke, berangkat ya. Dan itu di sana masih ada lagi itu satu truk rombongan si Oreo, dan di belakangnya truk rombongan Oreo masih ada satu Puso itu ya, punyanya orang Gudang Areng itu kalau nggak salah supirnya itu. Ya biasanya muat pakan dibawa ke Kasturit. Nah ini dia lewat. Oke, lanjut. Ini saya udah hampir nyampe Ipil pasar ya. Pasar Ipil, tulang bawang Provinsi Lampung ini ya.
Nah ini, jadi di belakang sana itu pasar Ipilnya ya. Oke, tentunya yang biasa melintas ke arah sini saking pahamnya ya, wajah-wajah lintas ini ya. Nah ini Ipil. Ini jembatan penyeberangan antara Ipil mau masuk ke Gunung Tiga ya. Saya udah nyebrang dari pasar Ipil ataupun dari desa Ipil dan ini memasuki perbatasan Gunung Tiga, Tulang Bawang, Lampung ya. Nah, di depan sana udah terlihat itu ya, tanjakan Gunung Tiga yang dulunya di sini adalah tanjakan yang menjadi momok ataupun jadi tempat ketakutannya para sopir yang melintas ke arah sini sebelum diaspal. Tuh dulunya itu sangat licin dan batu berserakan di sepanjang jalan ya. Jadi kalau tergelincir saat kita membawa muatan berat juga sangat bahaya ya. Kadang tak jarang juga ada beberapa mobil yang bermuatan berat yang tak kuat nanjak di tanjakan ini, mundur ya, nggak ketahan remnya dan masuk ke jurang di kiri kanan itu. Oke, tapi alhamdulillah saat ini bagi para penonton setia Jabrik Nusantara yang sering melintas ke arah Rawajito ataupun yang merindukan jalan Rawajito, beginilah adanya jalan Gunung Tiga, tanjakan Gunung Tiga yang dulu parah, sekarang alhamdulillah udah diaspal dan alhamdulillah udah nggak ada lagi mendengar kabar mobil yang mundur ataupun blong rem di situ ya, karena memang sudah lancar. Kita saksikan di depan sana ya, aspal Gunung Tiga, Tulang Bawang, Lampung. Nah itu di sana mobil-mobil bermuatan berat sudah tidak bermasalah lagi ya, udah no problem dengan jalan Gunung Tiga ini. Oke, lanjut. Nah, yang punya kenangan dulu di sini pernah nancep, pernah mundur, pernah nggak ketanjak. Itu dulu ya, 2 tahun yang lewat memang masih sangat jelek dan buruk keadaan jalannya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kita lihat bersama-sama ini ya. Dulu yang di sini sering terjadi mobil tanjakan Gunung Tiga, Tulang Bawang, Lampung. Oke teman-teman, ini si Jabrik Nusantara akan melalui jalur biasa yang dipakai untuk mengambil air bersih yang biasa dijual ataupun dipasarkan di seputaran Rawajito dan Depasena ya. Jadi biar kalian semua masyarakat di sana tahu bahwa proses pengambilan air itu cukup sulit dan sangat jauh dari arah Rawajito menuju Gunung Tiga ini ya. Tapi memang di Rawajito itu airnya sangat jelek dan tidak bisa dipergunakan untuk dikonsumsi, makanya air biasanya diambil dari Gunung Tiga menggunakan truk-truk yang bermuatan kempu air untuk dijual kembali di Rawajito ataupun Depasena. Oke, ini tempat pengepulnya, kita akan coba mampir sebentar ya. Nah ini tempat pengepulnya, kita akan coba mampir sebentar. Oke, kita mampir sebentar ya di sini ya. Pengambilan air.
Dan ini coba kita tanya sebentar sama Mas Bro nih. Mas, tanya sebentar gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini kalau belum yang tahu ya, belum tahu orang seberang sana baik Jakarta, Bekasi yang sering tanya-tanya wilayah Rawajitu, dan inilah abang kita yang selalu membawa air ya Mas ya. Ini mau dikirim ke Mau dipil. Ipil, Rawajitu dan sekitarnya sampai Panggung Jaya Mas ya. Ya, ya. Nah, itu jadi di sini nih jalannya cukup sulit ya Mas ya. Dan ini Lumayan. perjuangan abang kita ini ya, membawa air di jalan yang sangat jelek. Nah, ini mobilnya, truk yang selalu membawa muatan air. Oke, dan ini mesinnya untuk mengangkat air dari sumbernya, dan kemudian disaring, ada alat khususnya untuk menyaring pembersihan air, dan kemudian dinaikkan ke atas, baru diturunkan lagi ke kempu mobil ini. Dan kemudian abang ini membawa airnya ke berbagai wilayah, khususnya di Tulang Bawang, Lampung, Pil, Bidada, Rawajitu dan sebagainya. Oke, lanjut Mas, semangat terus Mas. Oke, saya unggah di YouTube gak apa-apa ya? Oke. Tadi teman-teman ya, jadi di sini tuh kita lihat betapa sulitnya ya para pemuat air. Jadi harus melalui jalan yang cukup ekstrim, membawa air untuk dibagikan untuk di berbagai wilayah, dan itu memakan waktu yang cukup lama ya. Itu kalau perjalanan normal sebenarnya cuma 1 jam lah kalau jalannya bagus, tapi kalau jalan ini cukup jelek dan area medannya seperti itu ya. Jadi para pembawa air kempu ini tadi, kempu air maksud saya, itu bisa berjalan 2 jam sampai 3 jam. Bahkan kadang sampai sempat kalau terjadi macet mereka berangkat pagi itu pulang tengah malam ya, karena mobilnya itu terjebak oleh macet karena jalan yang cukup ekstrim. Oke, itu tadi sepintas pemberitahuan ataupun info dari mana air yang di Rawajitu didapat untuk makan minum setiap harinya, yaitu dibeli dari Gunung Tiga menggunakan mobil-mobil truk bermuatan kempu air. Oke, itu saja info dari saya dan kita lanjut.